Indonesia disebut sebagai negara agraris loh. Kenapa sih Indonesia disebut sebagai negara agraris? Jadi, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian wilayah Indonesia dijadikan untuk sektor pertanian dan sebagian penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Salah satu sektor penyumbang terbesar pendapatan negara dan petani adalah sektor hortikultura. Apa sih hortikultura itu? Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berfokus pada pembudidayaan tanaman seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan juga tanaman hias. Nah, karena hortikultura merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di pertanian Indonesia, salah satu produk hortikultura yang paling banyak diminati dalam masyarakat yaitu cabai. Cabai merupakan salah satu jenis atau produk sayuran yang dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu cabai kecil, cabai besar, dan juga cabai hias. Dari ketiga jenis tersebut, cabai besar atau cabai merah merupakan salah satu produk sayuran dari hortikultura yang paling banyak dipasarkan dalam masyarakat di Indonesia. Cabai merah besar merupakan salah satu komoditas sayuran yang selalu mendapat perhatian karena selain memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, cabai merah besar juga diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik sebagai bumbu penguat rasa pedas pada makanan. Cabai merah juga mempunyai kapasitas meningkatkan pendapatan petani sebagai bahan baku industri dan memiliki peluang ekspor. Cabai merah besar cocok dikembangkan di daerah tropis seperti Indonesia. Namun, keberhasilan membudidayakan tanaman cabai tentunya harus didukung oleh faktor eksternal maupun internal seperti teknologi, cuaca, akses pasar, dan juga harga pasar. Teman-teman tahu nggak sih kenapa teknologi memiliki peran penting dalam sektor pertanian? Dalam era globalisasi dan revolusi industri, teknologi memiliki peran penting loh dalam sektor pertanian, di mana teknologi modern dapat mengubah cara kita untuk memproduksi dan mengolah hasil pertanian. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor ini di masa depan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah rumah kaca atau greenhouse. Teknologi ini bermanfaat untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim dan menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan cabai. Di samping itu, pemanfaatan mulsa plastik hitam perak juga memiliki peran penting. Teknologi ini dapat menjaga kelembapan tanah tetap stabil, mencegah kekeringan pada tanaman cabai, serta mengurangi pertumbuhan gulma yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Tidak hanya itu, penggunaan pupuk organik dan pestisida berbasis bioteknologi juga semakin populer. Kedua teknologi ini dapat menambah jenis serta jumlah hara yang diperlukan tanaman, mendukung pertumbuhan yang lebih sehat, serta membantu mendeteksi dan mengatasi hama dengan cepat dan efektif. Dengan demikian, pertanian modern tidak hanya berfokus peningkatan hasil panen, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Selain teknologi, keadaan iklim atau cuaca bisa mempengaruhi terhadap keberhasilan pertanian cabai karena bisa mempengaruhi suhu, curah hujan, pencahayaan, dan kelembapan udara. Tanaman cabai membutuhkan suhu ideal antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tanaman layu dan bunga rontok. Sedangkan suhu terlalu rendah menghambat pertumbuhan dan pematangan buah. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan akar tanaman membusuk dan memicu penyakit jamur. Kurangnya sinar matahari bisa menyebabkan pertumbuhan yang terhambat, sedangkan sinar matahari berlebihan tanpa kelembapan yang cukup dapat menyebabkan buah cabai mengkerut atau terbakar. Kelembapan udara yang terlalu tinggi bisa mempercepat penyebaran penyakit seperti antranoksa dan layu bakteri. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu rendah bisa menghambat pertumbuhan dan menyebabkan bunga rontok sebelum berbuah. Karena faktor cuaca tidak bisa dikendalikan, petani biasanya menerapkan teknik manajemen iklim, seperti penggunaan mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tanah.
rumah kaca untuk perlindungan dari hujan berlebihan, dan sistem irigasi tetes untuk pengairan yang lebih efisien. Akses pasar tentunya menjadi bagian yang tak kalah penting, karena akses pasar dapat menentukan bagaimana hasil panen dapat dijual dengan harga yang menguntungkan dan dalam waktu yang tepat. Karena tanpa akses pasar yang baik, maka petani akan kesulitan untuk menjual produknya, kesulitan menghadapi fluktuasi harga yang merugikan, dan bahkan mengalami kerugian akibat produk yang tidak terjual. Cabai adalah komoditas yang mudah rusak dan tidak bisa disimpan terlalu lama tanpa pengolahan khusus. Jika petani tidak memiliki akses pasar yang baik, cabai yang sudah dipanen bisa membusuk sebelum terjual, menyebabkan kerugian besar. Akses ke berbagai pasar seperti pasar tradisional, supermarket, restoran, atau ekspor, memastikan hasil panen dapat dijual tepat waktu. Harga cabai sangat menentukan keberhasilan usaha tani, karena berhubungan langsung dengan petani, biaya produksi, dan keseimbangan usaha serta keseimbangan pendapatan. Harga jual cabai yang tinggi akan meningkatkan pendapatan petani, sementara harga yang rendah dapat menyebabkan kerugian. Jika harga pasar lebih rendah dari biaya produksi, petani bisa mengalami kebangkrutan. Harga yang stabil dan menguntungkan memungkinkan petani memperoleh margin yang baik. Oleh karena itu, petani perlu memahami tren harga pasar dan strategi pengelolaan usaha tani yang baik agar bisa mendapatkan keuntungan meskipun harga fluktuatif. Nah, teman-teman udah pada tahu kan gimana sih pentingnya teknologi, cuaca, akses pasar, dan juga harga sangat mempengaruhi keberhasilan usaha tani itu sendiri. Nah, kemudian kita perlu mengetahui nih, gimana sih permintaan dan penawaran akan harga cabai itu di pasaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran cabai adalah harga cabai itu sendiri, sehingga dapat terjadinya fluktuasi harga. Cabai memiliki kisaran harga atau nilai jual yang proporsional. Apabila harga turun, maka permintaan akan cabai meningkat. Begitupun sebaliknya. Apabila harga cabai meningkat atau tinggi, maka daya beli komoditas cabai menurun. Turunnya harga cabai secara umum disebabkan karena produksi cabai yang melimpah dan cuaca yang mendukung. Sedangkan tingginya harga cabai secara umum dapat disebabkan karena gagal panen akibat cuaca ekstrim sehingga produksi menurun. Dan permintaan yang meningkat pada momen tertentu seperti bulan Ramadan, Lebaran, dan hari raya lainnya juga dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya harga jual cabai itu sendiri. Penyebab utama kenaikan harga komoditas pangan ini adalah tingginya permintaan di pasar, sementara pasokan dari agen distributor sangat terbatas akibat banjir dan pengiriman ke daerah lain. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit merah hanya di harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga komoditas pangan seringkali menjadi permasalahan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Salah satunya ialah harga cabai yang melambung tinggi. Sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan harga cabai ini berkaitan dengan kondisi alam dan pola tanam yang tidak menentu. Tentunya hal ini menyebabkan terjadinya fluktuasi harga cabai di pasaran. Untuk menghadapi fluktuasi harga yang terjadi, petani dapat melakukan beberapa strategi dan menyesuaikan produksinya dengan yang pertama, diversifikasi tanaman, di mana petani dapat mengurangi risiko kerugian dengan tidak hanya menanam cabai, tetapi juga menanam komoditas lain yang memiliki permintaan pasar yang stabil. Diversifikasi ini dapat membantu petani untuk mendapatkan pendapatan tambahan jika harga cabai sedang rendah. Seperti pada video kali ini, menunjukkan salah satu petani yang melakukan diversifikasi tanaman, yaitu dengan menanam cabai, tomat, bawang, melon, dan tanaman lainnya pada satu lahan yang sama. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi, di mana penerapan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi tetes, rumah kaca, dan penggunaan pupuk organik dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas cabai. Teknologi ini juga dapat membantu petani untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi.
Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok 4. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi